Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Pembahasan kita kali ini adalah mengenai tentang persyaratan-persyaratan untuk bekerja ke Eropa. Ternyata ini teman-teman yang di Indonesia masih banyak yang belum tahu ya, ataupun masih bingung dokumen apa saja yang perlu dilengkapi untuk bekerja ke Eropa. Karena banyak teman-teman yang DM saya pertanyaannya yaitu mengenai apa saja dokumen yang harus dilengkapi Mas. Nah, ini saya mohon maaf banget belum sempet tak balas satu persatu ya. Tapi teman-teman jangan khawatir, ini tak bikinkan video video jawaban ya atas pertanyaan teman-teman yang belum sempet tak jawab, yaitu mengenai dokumen-dokumen ataupun persyaratan-persyaratan untuk bekerja ke Eropa. Untuk itu simak terus video saya sampai selesai ya guys. Oke, baik. Yang pertama, persyaratan untuk bekerja ke Eropa itu setidaknya ada 8 dokumen ataupun 8 persyaratan yang harus teman-teman lengkapi. Yang pertama adalah KTP, yang kedua kartu keluarga, yang ketiga ijazah ataupun buku nikah bagi teman-teman yang sudah berkeluarga. Terus yang keempat adalah surat izin dari keluarga, yang kelima surat izin dari desa, yang keenam SKCK, yang ketujuh adalah surat keterangan sehat dari dokter, dan yang kedelapan adalah nih paspor yang masih aktif tentunya ya. Nah, bagi teman-teman yang sudah memiliki 8 dokumen tersebut, baru teman-teman mendaftar ke PT. Nah, setelah teman-teman mendaftar ke PT itu biasanya disertai DP sebesar 2 juta. DP 2 juta itu adalah sebagai tanda keseriusan teman-teman untuk bekerja ke Eropa. Nah, setelah teman-teman mendaftar ke PT itu biasanya sekitar seminggu ataupun setengah bulan itu ada pengumuman interview. Nah, di situ teman-teman akan diikut sertakan interview. Nah, setelah interview biasanya jarak 1 minggu itu ada pengumuman dari PT. Pengumuman tentang teman-teman lulus atau tidaknya. Nah, ini kita akan membahas bagi teman-teman yang lulus interview ya. Bagi yang tidak lulus, DP yang 2 juta nanti akan dikembalikan dari Pak PT. Tapi kita akan membahas bagi teman-teman yang lulus. Nah, setelah teman-teman lulus itu baru teman-teman akan dimintai ke 8 dokumen tersebut beserta uang sebesar 15 juta. Itu setelah WP kita turun ya, ataupun kita sudah diterima di perusahaan tersebut. Nah, setelah itu proses selanjutnya yaitu visa. Dari kita diterima interview sampai visa itu biasanya memakan waktu 2 bulan sampai 3 bulan. Kalau saya itu 2,5 bulan baru visa kita turun. Nah, untuk proses visa kita akan dimintai kedatangannya untuk ke kedutaan ya, kedutaan negara yang akan kita tuju. Suatu misal ke Slovakia, ya kita akan dimintai kedatangannya ke kedutaan Slovakia. Di situ kita nanti akan tanda tangan dan interview. Pertanyaannya itu mengenai tentang tujuan kita ke sana ya. Tujuan ke sana kan kita kerja, nanti akan ditanyain seperti itu. Kalau kerja di kerja perusahaan apa, nah seperti itu. Nah, setelah proses visa, proses selanjutnya yaitu ID ya, ID di Disnaker di daerah masing-masing. Itu jaraknya sekitar 1 bulan antara visa sama Disnaker ataupun pembikinan ID itu 1 bulan. Pembikinan ID itu adalah sebagai nanti status kita sebagai CPMI, calon pekerja migran Indonesia, nanti akan terdaftar di BP2MI seperti itu. Nah, setelah proses ID, proses selanjutnya yaitu apa itu ya? Oh, medical full. Setelah medical dan kita dinyatakan fit, maka proses selanjutnya yaitu proses EPMI ataupun perubahan status ya, perubahan status dari CPMI menjadi PMI, yaitu dari calon pekerja migran Indonesia menjadi pekerja migran Indonesia. Jadi statusnya sudah sebagai pekerja gitulah. Proses EPMI sendiri nanti di situ kita akan dikasih apa ya, pembekalan untuk modal kita bekerja ke Eropa nanti ataupun ke luar negeri. Nah, setelah proses EPMI selesai baru kita akan dimintai pelunasan. Nah, selanjutnya pelunasan karena bentar lagi kita terbang. Nah,
Kira-kira seperti itu teman-teman. Prosesnya itu memakan, dari kita mulai daftar itu memakan waktu ya sekitar 5 bulan lah paling cepat. Nah, saya itu prosesnya berapa ya? Di sekitar 8 bulan. Mungkin ada teman-teman yang lebih cepat, mungkin ada yang lebih lambat, ada juga yang setahun lebih. Tapi ini tak doain bagi teman-teman yang saat ini sedang berproses ini ya. Tak doain semoga lancar prosesnya, dimudahkan segala urusannya. Amin Allahumma amin. Nah, teman-teman, video kali ini ya tentang menjawab pertanyaan teman-teman tentang dokumen apa saja yang harus dilengkapi untuk bekerja ke Eropa, dan semuanya sudah tak jawab gamblang di sini. Bahkan saya sertakan prosesnya itu ya dari nol sampai kita berangkat. Mudah-mudahan teman-teman semuanya paham, dan mohon maaf ini kalau kata-katanya banyak yang salah. Namanya juga kita belajar ini ya. Ya saya sedikit di sini ada pengalaman sedikit karena saya terbangnya lebih dulu dari teman-teman yang berproses, maka ya apa yang saya ketahui saya tak bagikan bagi teman-teman ya. Mungkin itu saja video kali ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila banyak salah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, untuk video selanjutnya silakan teman-teman berkomentar ya. Kira-kira apa yang request dari teman-teman. Nanti insya Allah kalau ada waktu saya tak bikinin ya. Ya udah itu dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.